Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat ya. Perkenalkan, saya Nur Halimah dari kelas A, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang pendidikan sepanjang hayat yang saya amati di lingkungan tempat tinggal saya, tepatnya di Posyandu Rawamlati RW 3, Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat. Tema yang saya angkat adalah Social Empowerment Through Lifelong Learning atau pemberdayaan sosial melalui pendidikan sepanjang hayat. Saya memilih tema ini karena kegiatan di Posyandu menunjukkan bagaimana proses belajar dapat menumbuhkan solidaritas, kolaborasi, dan kepedulian sosial antar warga. Posyandu Rawamlati RW 3 adalah salah satu contoh nyata di tempat berlangsungnya pembelajaran sepanjang hayat di masyarakat. Setiap bulan, para kader dan warga berkumpul untuk melakukan kegiatan penimbangan balita, pemberian vitamin, serta penyuluhan tentang gizi dan pola hidup sehat. Saya mengamati bagaimana kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas kesehatan, tapi juga menjadi ruang belajar bersama. Kader belajar dari pelatihan dan pengalaman, sementara para ibu belajar langsung dari praktik nyata, mulai dari cara menimbang anak dengan benar, memahami grafik pertumbuhan, hingga membuat makanan sehat dari bahan sederhana di rumah. Suasana di Posyandu terasa sangat hangat, ada tawa anak-anak, saling sapa antar warga, dan rasa gotong royong yang kuat. Disinilah saya menyadari bahwa pembelajaran gak harus terjadi di ruang kelas, kadang ia tumbuh dari kebersamaan dan kepedulian sederhana di tengah masyarakat. Waktu saya amati, ternyata warga di sekitar saya benar-benar aktif belajar lewat kegiatan ini. Misalnya, para kader ngajarin ibu-ibu tentang cara membuat pasi dari bahan yang sederhana dan terjangkau. Saat berbincang dengan salah satu kader, namanya Ibu Lina, beliau mengatakan, kami belajar bukan cuma untuk tahu, tapi supaya bisa membantu orang lain. Kalau anak-anak di sini sehat, kami juga ikut bahagia. Dari pernyataan itu, saya benar-benar merasakan bahwa semangat belajar di Posyandu lahir dari hati. Kader-kader ini belajar karena ada kebutuhan nyata dan rasa tanggung jawab sosial. Mereka bukan hanya pelaksana program, tetapi juga pelopor pembelajaran masyarakat yang menjadi kesehatan sebagai pintu masuk menuju pemberdayaan sosial. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa pendidikan sepanjang hayat bukan sekedar tentang memperoleh pengetahuan, tapi juga tentang berbagi manfaat dan menumbuhkan empati sosial. Melihat para kader yang bekerja tanpa pamrih, membuat saya memahami makna kepeloporan sejati bukan menjadi yang paling tahu, tetapi menjadi yang paling peduli. Saya makin paham bahwa pendidikan sepanjang hayat itu nyata banget terjadi di lingkungan saya. Di Posyandu, warga belajar empati, hal penting. Yang pertama, ada learning to know, yang dimana masyarakat memahami tentang kesehatan dan gizi. Yang kedua, ada learning to do, yang dimana masyarakat mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga, learning to be, yang dimana masyarakat menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Lalu yang keempat ada learning to live together, yang dimana masyarakat belajar hidup bersama dengan saling bantu. Dari sini saya juga melihat teori andragogi dan social learning berjalan secara alami. Orang dewasa belajar dari kebutuhan nyata dan mencontoh satu sama lain. Saya pribadi belajar satu hal penting, jadi pelopor itu bukan berarti yang paling pintar, tapi yang paling peduli. Dari Posyandu Rawamlati RW 3, saya belajar bahwa belajar adalah bentuk cinta dari kehidupan. Ketika warga saling berbagi ilmu dan mendukung satu sama lain, disitulah pemberdayaan sosial tumbuh dengan indah. Saya berharap semangat belajar seperti ini terus menyebar dari lingkungan kecil seperti kami sampai ke masyarakat yang lebih luas. Karena belajar itu nggak pernah selesai. Selama kita hidup, kita bisa terus tumbuh, terus berbagi, dan terus memberi makna bagi sesama. Terima kasih sudah menonton cerita kecil ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.